Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di malam yang berbahagia ini kita sudah memasuki paruh kedua bulan Ramadan ya. Kita sudah masuk di tanggal 15 di siang tadi. Artinya kita sudah separuh perjalanan di bulan Ramadan tahun ini sudah kita lewati. Kalau di sekolah itu ada midterm ya, biasanya di tengah ya. Kalau di perusahaan seperti di bank misalnya, mereka ada wajib laporan ke OJK, dan disitulah saatnya mereka diperkenankan kalau misalkan ingin merubah strategi perusahaan katanya. Demikian juga ketika kita menjalani midterm ya, artinya kita ingin melihat sejauh mana pencapaian kita dalam satu semester. Sudah separuh jalan, kemudian kira-kira ke belakang apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hal tersebut itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan, kelapangan sehingga kita bisa menjalani Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dari seluruh yang pernah kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insyaallah juga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kalau kita ukur-ukur masing-masing kita ataupun kita lihat saudara-saudara kita ya, katanya bulan ini peningkatan yang sangat tinggi, yang sangat pesat di dalam orang gairah ataupun kegiatan untuk melakukan sedekah, infak, bahkan tanya saja itu lembaga-lembaga amil zakat ataupun lembaga sejenisnya. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang lonjakannya jauh lebih tinggi daripada biasanya katanya. Jadi tidak salah memang, karena di dalam hadis ada juga disebutkan bahwa seutama-utamanya sedekah adalah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Di samping itu kita juga banyak sekali kita mengetahui bahwa banyak keutamaan dari sedekah ataupun infak atau khususnya juga zakat. Sebentar, kalau kita sebut zakat, infak, sedekah kadang-kadang bisa tercampur atau terbalik-balik ya. Zakat, semua sepakat bahwa zakat itu adalah entah itu sedekah atau infak namanya, tapi yang bersifat wajib. Sedangkan ada yang menyebutkan infak wajib itu namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah. Tapi ada juga ulama yang lain menyebutkan bahwa sedekah yang wajib namanya zakat, sedangkan sedekah yang sunat namanya infak. Jadi ya zakat sendiri, kemudian infak dan sedekah kadang dipakai secara bolak-balik. Nah,
apapun namanya. Ketika bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, banyak sekali keutamaannya itu. Antara lain, khusus di bulan Ramadan yang jarang ditemukan di hari lain, bahwa infak atau sedekah itu bernilai seperti orang yang kita beri, yaitu ketika kita memberi orang yang berpuasa, membukakan orang yang berpuasa, maka kita juga mendapat ganjaran dari orang yang puasa. Nah, itu tidak ditemukan di luar sesi orang berpuasa. Ramadan adalah puncaknya untuk melakukan hal tersebut. Maka tidak jarang kalau kita lihat fenomena terutama di Timur Tengah, apalagi saudara-saudara kita yang sekarang melakukan umroh, katanya kalau untuk buka tuh bingung mau pilih yang mana untuk buka puasa tuh. Bukan susah mau cari kemana, bukan, tapi bingung mau pilih yang mana itu. Saking banyaknya orang yang ingin bersedekah di bulan Ramadan, karena tadi keutamaannya adalah nilainya sama dengan orang yang kita bukakan, ditambah lagi ya kita sendiri bersedekah, jadi berlipat ganda. Demikian juga keutamaan lain, antara lain dia bisa menghapus dosa, kemudian juga menjauhkan dari api neraka dan lain sebagainya. Kalau kita ingat di surah Al-Baqarah ayat 261, dan ini salah satu ayat favorit biasanya menjelang Ramadan ataupun ketika kita ingin mengedarkan katanya untuk berinfak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji atau benih, kemudian dia menemukan 7 tangkai, dan di masing-masing tangkainya itu keluar lagi 100 biji. Jadi bisa dibilang ada orang meringkas dengan 700 kali lipat katanya. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi mengetahui. Jadi tadi sudah disebutkan banyak sekali keutamaannya, kemudian juga ternyata salah satunya akan berlimpah-limpah ganjarannya itu. Tapi tolong ayat ini jangan dipotong putus hanya di ayat 261. Mari kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Di 262 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi adapun orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya. Jadi tidak menyebut-nyebutnya, tidak menyakiti perasaan si penerima. Bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Di ayat ini dijelaskan bahwa hati-hati kalau kita berinfak tadi. Ingat, ada 2 hal, tidak menyebut-nyebutnya, dan yang kedua, jangan menyakiti perasaan yang menerima. Saat ini di negeri antah berantah lah ya, sering kita dilihat kadang-kadang di televisi atau di koran atau di internet, ketika orang ingin memberikan sesuatu, menginfakkan sesuatu, yang diundang apa? Para juru potret, para juru kamera, juru bicara atau juru wawancara dan lain-lain, agar orang banyak mengetahui bahwa
oh si itu dermawan sekali, wah hebat sekali, dia bisa memberi orang banyak, dia bisa menyumbang dan lain-lain itu. Nah ini salah satu yang disebut dalam ayat ini, mannau, artinya menyebut-nyebut pemberiannya. Jadi apa yang sudah disebutkan, apa yang sudah diberikan itu, atau kadang-kadang ya bicaranya sih biasa, cuma menyebutnya iya sih kayaknya enak juga kalau di bulan ini kita banyak ini ya katanya. Padahal di dalam hati ada perasaan ingin biar diketahui bahwa saya dermawan loh, saya bisa nyumbang, saya hebat, saya keren loh. Atau kadang-kadang ada yang memberi tapi dengan setengah memicingkan mata ya. Jadi ketika memberi, dasar pemalas, badan mesti kuat, coba kalau kerja katanya. Atau kadang-kadang ada yang memberi, kalau bukan karena saya, dia itu enggak seperti itu tuh. Jadi ada sesuatu yang diungkapkan setelah memberi, baik itu sekedar bahasa kita pamer, atau juga bahkan kadang-kadang langsung menukik kepada penerimanya dan itu bisa menyakiti perasaan. Dua hal inilah yang bisa membatalkan apa yang sudah kita berikan tadi. Di ayat selanjutnya, di ayat 263 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Nah di ayat ini jelaskan lagi bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi ketika kita tidak bisa memberi, perkataan yang baik dan mohon maaf jauh lebih baik kalau daripada kita memberi tapi ngedumel, apalagi tadi dipamerkan atau membuat kata-kata yang membuat perasaan si penerima sakit hati. Menimbang lebih baik kita mohon maaf ataupun berkata yang baik ketimbang kita memberi tapi tetap dilakukan dengan hal tersebut. Nah di ayat 264 jauh lebih jelas lagi dijelaskan di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathulu kamathili safwani 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu sadda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Di ayat ini jelas-jelas disebutkan, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekahmu. Disebut sini tegas-tegas, la tubtilu shadaqatikum, jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan, jangan kalian hapuskan pahala atau nilai dari sedekah itu dengan menyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima, seperti kalian tuh melakukan riya, pamer. Nah perumpamannya dijelaskan di ayat ini seperti sebuah batu licin, di atasnya ada debu nempel, datang hujan lebat, tak ada yang tersisa di atas batu tersebut. Seperti itulah kalau infak, sedekah tadi kita lakukan dengan mana menyebut-nyebutnya pamer, riya dan adza, menyakiti perasaan yang menerima. Jadi hati-hati sekali, mari tetap kita bersemangat untuk bersedekah, tapi ingat jangan sampai kita lakukan dengan riya, pamer dan menyakiti perasaan yang penerima. Karena tadi disebutkan di ayat ini dia akan hapus, hilang, selesai, habis, nggak ada sisa apapun kalau diikuti dengan antara lain dua hal tadi. Tak ada gunanya kita bersedekah kalau nilainya tak ada, itu
Bukankah itu salah satu yang ingin kita cari? Dan itu pula yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 261 sebelumnya tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua agar kita tetap bisa bersemangat untuk bersedekah, apalagi di bulan Ramadan ini nilainya yang jauh berlipat-lipat. Dan di sebuah hadis tadi sudah disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW itu paling gemar bersedekah di bulan Ramadan, dan beliau sebagai suri tauladan terbaik. Mari kita ikuti, mari kita lakukan, mari kita tetap semangat melakukan zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.